Malam yang sunyi kini telah berubah menjadi meriah. Di setiap musola terdengar sayup-sayup suara dari speaker. Para wanita melantunkan kitab Al-Barzanji dengan semangat yang begitu menggelora. Namun apa yang aku lakukan? Aku yang diajak malah menolak dengan keras. Yuk ke musola. Ajak Sifa. Sifa ini sepupu aku dan kebetulan dia satu majelis denganku jadi kita sering bersama. Ngapain shift? Tanyaku padanya sebab aku tak tahu mau apa dia mengajakku. Udah ikut aja, paksa Sifa padaku tapi mau ngapain aku kan jadi kepo. Tanyaku yang mulai penasaran padanya. Hai Sifa, jadi nggak ke musola baca kitab Al-Barzanji? Amalia yang baru saja mengambil air wudhu di kamar mandi TPQ. Tempatku menimba ilmu. Sifa seketika itu langsung melotot ke arah Amalia. Apa mau Al-Barzanjian? Sorry ya aku nggak mau ikut celetukku langsung. Lo kenapa Tanya Awan yang juga baru datang. Dia ini adalah seorang santri di suatu ponpes di luar kota. Aku gak suka Al-Barzanjiwan. Jawabku dengan nada tinggi. Emang kenapa Zah yang aku kenal itu gak seperti itu kok. Dia selalu menyukai semua pelajaran yang bersangkutan dengan agamanya. Agama Islam. Oh tidak, dia mulai ceramah panjang lebar. Aku gak bisa bacanya. Kalimatnya itu beda dari kitab suci Al-Quran. Jawabku, kamu itu belum bisa. Bukan gak bisa. Kamu tahu kan sebelum kita bisa akan suatu ilmu kita harus menyukai ilmu itu. Menyukai gurunya. Dan menyukai tempatnya. Tahu kan? Awan pun mulai menginterogasi ketidaksukaanku pada kitab Al-Barzanji. Iya aku tahu. Makanya aku gak bisa. Karena apa? Karena memang aku sama sekali gak pernah menyukainya. Aku sama sekali gak tertarik sama Al-Barzanji, sahutku. Awan seketika itu bengong aja. Dia sama sekali gak ngangka kalau aku bakal ngomong kayak gitu. Sifa pun menarik lengan Amalia menjauhiku dan Awan ke tempat yang sepi. Amalia, kamu itu ember banget sih. Kalau semisalnya kamu gak ngomong kalau mau baca kitab Al-Barzanji di musola, Zah gak bakalan diinterogasiin sama si Awan. Kali ini Sifa sangat marah pada Amalia. Loh kok aku yang dimarahin? Kan itu salahnya Zah, kenapa dia gak suka sama kitab Al-Barzanji? Amalia pun tak kalah sebalnya pada Sifa. Tapi kalau kita mengajari dia untuk ke musola, dia gak bakal pergi kok dari musola dan lama-lama dia juga bakalan suka sama Al-Barzanji. Tahu aku mau pergi aja ke musola daripada di sini ngajak orang yang gak mau ke sana. Amalia mulai marah. Dengerin aku. Aku mau tanya sama kamu. Awan memantapkan suaranya yang besar. Kamu mau ngomong apa? Aku dengerin tapi jangan maksa aku buat nurutin kemauan Sifa. Janji, aku menunjukkan jari kelingkingku. Aku bukan mau ngomongin itu. Aku cuma mau nanya. Kamu pernah gak suka sama orang? Tanya Awan dengan serius. Aku ya bingung, masa ganti topik sih? Pernah. Dulu waktu kelas 8. Emang kenapa? Aku yang masih sedikit bingung pun keceplosan. Nah sekarang aku tanya. Ketika kamu membenci sesuatu yang disukainya, kamu akan lebih memilih meninggalkannya atau terpaksa menyukainya? Ya aku memilih menyukainya lah, kan aku suka sama dia. Masa aku harus nentang kesukaan dia? Ya meskipun dia pergi meninggalkan aku ke luar negeri. Aku gak nyesel telah memilih menyukainya sebab itu yang terbaik untukku. Jawabku panjang lebar. Nah sekarang, kamu cinta gak sama Nabi Muhammad SAW? Aku sebagai seorang muslim ya harus cinta sama Rasul. Supaya nanti aku mendapat syafaatnya. Nanti aku yang menjawab, agak sedikit curiga pada Awan. Katanya cinta sama Rasul. Jadi kamu juga harus suka sama Al-Barzanji karena Rasul pun suka padanya kan? Kecurigaanku benar-benar terjadi. Awan memotong pembicaraanku. Ketika kamu suka sama manusia biasa, kamu juga menyukai hal yang disukanya padahal kamu membencinya. Tapi kecintaanmu pada Rasul tidak sebesar rasa cintamu pada manusia biasa.
Kamu sungguh kelewatan, air mataku langsung meluncuh begitu saja di pelupuk mataku. Aku sungguh benar-benar buka, umatnya yang setia. Aku pun mulai terisak. Sudahlah, sebelum terlambat perbaikilah diri dulu. Umur kita siapa yang tahu? Hanya Allah SWT yang tahu. Zi. Awan mulai menenangkanku. Zi, besok aku kembali ke ponpesku. Kamu jaga diri yang baik-baik ya. Awan melanjutkan pembicaraannya. Kini raut wajahku semakin bersedih. Sekarang siapa yang mau menasihatiku lagi kalau kamu pergi, Wan? Aku yang merasa bingung, makanya kamu harus selalu mendekatkan diri pada Allah sehingga dialah yang akan menyinari jalan hatimu. Zi. Awan kembal menegaskan ucapannya. Makasih banget ya, Wan. By the way, kapan kamu pulang? Tanyaku. Ingin tahu berangkat aja belum, udah tanya kapan balik, Zah. Zah. Awan mulai bercanda. Mungkin abis lebaran. Zi lanjutnya, lama juga ya. Aku mungkin bakal kangen banget sama kamu, Wan. Aku sungguh tak percaya nanti juga aku bakalan melamar kamu. Zi kini wajahnya nampak serius, namun aku tak mendengarnya. Apa? Kamu ngomong apa, Wan? Kamu mau ngelamar kerja di mana? Kamu kan masih mondok. Aku yang benar-benar tak mendengarnya. Tidak, Zi, kamu salah dengar kali. Siapa yang mau ngelamar kerja? Awan yang nampak malu-malu. Ya, pembacaan Al-Barzanjinya udah selesai. Kamu harus nunggu minggu depan deh. Aku gak bakal denger suara kamu. Awan mengalihkan pembicaraan. Hoam. Aku ngantuk, Wan. Ngantuk sudah mulai melandaku. Zi. Baca Al-Quran dulu yuk sebentar. Ya, hitung-hitung perpisahan kita, ajaknya yuk. Sebagai gantinya, Wan, aku pun naik ke ruang kelasku. Usai membacanya aku pun ketiduran. Saat itu Awan tengah mengambil air wudhu. Zi, bangun Zi, kamu mau pulang gak? Aku antar yuk. Awan tak bisa menyadarkanku dari alam bawah sadarku padahal aku sudah wudhu. Gak apa-apa deh, aku gendong kamu ya. Aku tak meresponnya karena memang gak dengar. Tapi akhirnya aku terbangun. Aku pun berjalan gontai karena ngantuk. Awan memapahku. Di tengah perjalanan ada sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Awan yang melihat ada truk pun langsung mendorongku dan dia tak sempat menyelamatkan diri pun terpental jauh. Aku yang menyadari akan hal itu langsung tersentak dan merhambur mendatangi Awan yang berlumuran darah. Awan, teriakku memanggil namanya. Zi. Aku ada sesuatu untukmu. Dia pun mengambil sebuah kotak di jas kebanggaannya. Apa ini, Wan? Yuk kita harus cepat ke klinik. Aku yang masih terisak. Namun Awan menolakku. Aku udah gak kuat, Zi. Zi, I love you. Kemudian aku menuntunnya mengucap kalimat syahadat, membantunya melewati sakaratul maut. Prosesi pemakaman berjalan dengan uraian air mata. Tak disangka dia juga menyukaiku. Tapi apa daya, maut memisahkan kita. Ternyata tadarusan yang semalam adalah yang terakhir. Kubuka perlahan kotak pemberiannya yang telah terhiasi oleh rintikan air mataku. Di sana terdapat diarinya, foto-fotonya dan sebuah hadiah kenang-kenangan kitab Al-Barzanji. Kini setiap malam Jumat ku sempatkan mengirimkan doa padanya dan mengenangnya melalui pembacaan Al-Barzanji yang diberikannya. Semoga kau tenang di alam sana, Wan.